Oke, jika sudah memahami mengenai cara mencari gamet, selanjutnya kita masuk ke materi persilangan. Nah, persilangan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada persilangan monohibrid atau satu sifat beda, dan persilangan dihibrid, yaitu dua sifat beda. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai persilangan monohibrid, yaitu satu sifat beda. Di mana persilangan monohibrid ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu persilangan secara dominan dan persilangan secara intermediate. Yang pertama yaitu persilangan dominan. Nah, untuk lebih memahami, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Misalnya, bunga berwarna merah M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih M kecil. Nah, jika keturunan pertama F1 100% berwarna merah, tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya. Nah, yuk langsung saja kita jawab soalnya. Yaitu yang pertama kita ketahui P1-nya bunga berwarna merah, yaitu M besar dikawinkan dengan bunga berwarna putih M kecil. Nah, karena genotipnya sama, jadi gametnya yaitu M besar dan M kecil. Nah, didapatilah F1 M besar M kecil, yaitu bunga berwarna merah. Nah, karena yang ditanyakan F2, maka kita silangkan F1 sesamanya untuk dijadikan P2, yaitu M besar M kecil silangkan dengan M besar M kecil. Didapatilah gamet M besar M kecil dan M besar M kecil. Nah, kita masuki ke tabel. Nah, setelah kita masuki ke tabel, kita silangkan M besar silangkan dengan M besar menjadi M besar. M besar silangkan dengan M kecil menjadi M besar M kecil. M kecil silangkan dengan M besar menjadi M besar M kecil. M kecil silangkan dengan M kecil menjadi M kecil. Jadi perbandingannya 3:1, di mana jika ada M besar itu menjadi dominan. Nah, jadi bunga berwarna merah itu 3, bunga berwarna putih itu 1. Selanjutnya yaitu persilangan monohibrid yang bagian persilangan intermediate atau semi dominan. Nah, perbedaan persilangan dominan dan intermediate itu jika intermediate dia menghasilkan sifat baru. Nah, untuk lebih memahami, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Bunga berwarna merah M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih M kecil. Jika keturunan pertama F1 100% berwarna merah muda, tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya. Nah, jadi di sini ada sifat baru yaitu merah muda. Langsung saja kita jawab. Yang pertama diketahui P1-nya yaitu bunga berwarna merah M besar dikawinkan dengan bunga berwarna putih M kecil. Nah, didapati gamet P1 yaitu M besar dan M kecil. Nah, F1-nya yaitu M besar M kecil, bunga berwarna merah muda. Nah, untuk mendapatkan F2 kita silangkan F1 sesamanya untuk dijadikan P2, yaitu M besar M kecil silangkan dengan M besar M kecil. Nah, didapati gamet yaitu M besar M kecil dan M besar M kecil. Kita masuki ke tabel. Nah, langsung saja kita silangkan, yaitu M besar silangkan dengan M besar didapati M besar. M besar silangkan dengan M kecil yaitu M besar M kecil. M kecil silangkan dengan M besar yaitu M besar M kecil. M kecil silangkan dengan M kecil yaitu M kecil. Nah, jadi kita hitung M besar itu ada 1, M besar M kecil ada 2, M kecil ada 1. Jadi perbandingannya 1:2:1, di mana M besar itu berwarna merah, M besar M kecil merah muda, M kecil itu putih. Untuk lebih memahami, coba kerjakan soal berikut ini. Yang pertama, bunga berwarna merah M besar dikawinkan dengan bunga berwarna ungu M kecil. Nah, jika F1 100% berwarna merah, tentukanlah fenotip F2-nya.
Soal yang nomor 2 yaitu tikus berambut hitam H besar dikawinkan dengan tikus berambut putih H kecil. Keturunannya 100% berambut kelabu. Nah, jika F1 disilangkan dengan tikus berambut putih, tentu kalah perbandingan fenotip F2-nya.